Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester 1. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Sela akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Nah, langsung saja ya, apa tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini sesuai dengan kompetensi dasarnya, diharapkan siswa mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berbeda dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, pertama-tama kalian harus memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Penulisannya itu sendiri ditandai dengan kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Ya, sebagai contoh itu ada X, Y, kurung X, Y, ya. Seperti contoh berikut ini. Nah, di mana X itu sebagai absis, ya, ingat-ingat X sebagai absis dan Y disebut dengan ordinat. Kemudian, dua sumbu koordinat dapat diperoleh dengan cara membuat dua garis bilangan yang diberi nama X dan Y. Setelah itu, tempatkan garis X secara horizontal dan garis Y secara vertikal. Ya. Ingat-ingat, yang horizontal berarti adalah X dan yang vertikal adalah Y. Ya. Next. Nah, seperti contoh pada gambar di samping ya. Garis horizontal itu adalah X, sedangkan vertikal adalah Y. Nah, pada garis ini ya, titik atau melewati titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potongnya itu adalah titik asal. Titik asal dinotasikan dengan O. Nah, titik asalnya itu ini. O ini adalah titik asal atau titik potong yang bernilai 0,0. Ya, ini 0,0. Ini adalah titik asal. Nah, coba kita lihat contoh ya. X dan Y. Ini ada garis X dan garis Y. Ya. 2,3. Jadi 2 ini adalah Y, 3 ini adalah X. 2 ini adalah X, maaf, salah. 2 ini adalah X dan 3 ini adalah Y. Ya. X bernilai 2 dan Y bernilai 3. Ditunjukkan dengan ini dan ini. Ya. Kemudian, contoh yang kedua. X-nya negatif 3, X-nya negatif 3, dan Y-nya 1. Jadi dituliskan dengan kurung negatif 3, 1, kurung tutup. Seperti halnya yang contoh ketiga. Negatif 1,5 ini menduduki X, dan negatif 2,5 adalah Y. Jangan lupa ada kurungnya, ya, seperti itu. Paham ya anak-anak? Lanjut. Nah, dalam suatu garis bilangan, setiap titik ditandai dengan jarak yang sama. Nah, bilangan positif ke arah kanan, Mas, bilangan positif ke arah kanan, dan bilangan negatif adalah ke arah kiri. Titik acuannya atau titik asalnya yang digunakan untuk menentukan jarak semua titik tersebut disebut titik pusat
koordinat atau titik asal. Nah, biasanya ditandai dengan huruf angka 0 ya, atau 0 besar. Itu namanya titik asal atau titik pusat koordinat. Nah, memahami posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Pada pembelajaran kali ini anak-anak, kita akan belajar titik pusat dan titik tertentu. Titik pusat itu tadi adalah 0, dari 0. Nah, titik tertentu itu A dan B. Nanti ditentukan dengan titik tertentu. Berapa, berapa gitu. Nah, terhadap sumbu X dan Y, koordinat X adalah jarak suatu titik ke sumbu Y, ya tadi sudah. Sedangkan koordinat Y adalah jarak suatu titik ke sumbu X. Nah, kemudian terhadap titik 0,0 dan titik tertentu A, B. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat 0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis, ya dan nilai ordinat Y, ya titik absis X dan titik koordinat Y. Sementara posisi titik X dan Y terhadap titik tertentu dapat ditentukan terhadap banyak langkah, ditentukan dengan banyak langkah dari absis titik X ke absis titik acuan A. Nah, dan banyak langkah koordinat untuk Y ke koordinat titik acuan B. Ya, berarti B ini Y, sama artinya Y kemudian Y, dan X ini A. Nah, anak-anak bisa dipahami. Langsung saja kita lihat contohnya. Sebelum kita contohkan, Dila beri contoh, kalian harus mengetahui namanya kuadran, ya. Kuadran itu ada 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalian harus mengingat-ingat ini. Kalau kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kalau kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 3 negatif semuanya, X dan Y-nya. Kalau kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Pasti di soal berikutnya, di latihan soal, kalian akan menemukan kayak titik koordinat ini termasuk kuadran berapa. Nah, kalian harus ingat-ingat ini. Kuadran 1 positif-positif, kuadran 2 negatif-positif, kuadran 3 negatif-negatif, dan kuadran 4 adalah positif dan negatif. Itu yang harus kalian ketahui. Lanjut ya, tentang koordinat 0,0. Nah, kemudian ini ada titik A sampai H. Kalian lihat, yang A ini berarti X-nya 2, ya, Y-nya 6. Jadi ditulis 2,6. Yang B, coba kalian lihat, 5 dan 5. Berarti X5 dan Y5. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat di kolom juga. Kalian bisa cocokkan di kolom. Nah, titik ini, koordinat ini, jika dijabarkan posisi titik terhadap titik asal, bisa dibaca dengan 2 satuan ke kanan, karena positif kan ya, duanya positif, 2 satuan ke kanan, dan 6 satuan ke atas. Ke kanan dan ke atas itu positif. Kemudian yang B, 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Berarti positif-positif.
anak-anak tadi kuadran berapa jika positif dengan positif? X-nya positif, Y-nya positif. Benar, kuadran 1. Nah, kemudian yang C, kita lihat negatif 4 dan 3. Berarti kalau negatif, kalau positif tadi ke kanan, berarti kalau negatif ke kiri. Pintar berarti. Negatif 4,3. Jadi 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, kemudian negatif 5 dan 6. 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Selanjutnya negatif 3. Nah, sebelum kita lanjut, kalau ada negatif dan positif berarti masuk ke kuadran 2. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Nah, negatif-negatif E dan F ini berarti kuadran 3. Ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Nah, awas, negatif-negatif berarti ke kiri dan ke kanan. 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kalau ke atas positif, berarti ke bawah negatif. Kalau ke kanan positif, terus ke kirinya negatif. Ini kuncinya. Lanjut ya, paham sampai sini? Next, jika titik terhadap titik asal A, B dapat ditentukan dengan melihat koordinat dari titik tersebut, ya, koordinat X dikurangi A, hasilnya positif, maka arahnya ke kanan. Kalau X dan A dikurang hasilnya negatif, berarti arahnya ke kiri. Kalian harus ingat-ingat. Itu kalau X ya. Kalau Y berarti kalau Y dikurang B itu hasilnya positif. Arahnya, maaf, ini bukan ke kanan namun ke atas. Nah, kalau Y dikurang B negatif berarti ini ke bawah ya anak. Nah, kalau seperti contoh di samping ya, 6 koordinat A terhadap B, berarti A, koordinat A terhadap B. Acuan asalnya A, acuannya negatif 5. A-nya dikurangi dulu, berarti 6 sama negatif 3. Seperti ini. 6 dan negatif 3 hasilnya seperti 6 ditambah 3. Jadi 9. Kemudian yang Y, 1 dan 5. 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4. Jadi ketemu 9, negatif 4. Ya. 9 ketemu berarti ke kanan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ke atasnya, ke bawah berarti negatif 4. Ya anak-anak ya. Negatif 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ini adalah sana. Seperti itu ya. Awas. Harus hati-hati. Kemudian kita lihat titik A sampai H seperti pada contoh tadi. Nah, jika koordinat baru terhadap C, semuanya terhadap C, maka ketemu 2 titik koordinat
2, 6. Jika A terhadap C berarti 6,3. Berarti kita langsung saja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terhadap 3. 3-nya ke atas. 1, 2, 3. Nanti ketemu. Ya kan? Nah, paham ya anak-anak? Dikurangi langsung. Nah, jadi 2,6 terhadap C ketemunya 6,3. Kemudian 5,5 terhadap sumbu C ketemunya 9,2. 9 X, 2-nya Y. Dan seterusnya di bawah ini. Kalian bisa lihat. Next, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Nah, terhadap sumbu X dan Y, kalian setelah ini akan memahami atau mendengar kata-kata garis sejajar, garis memotong, dan garis tegak lurus. Ya. Nah, langsung Bu Sela berikan contoh. Nah, pada gambar di samping, garis L1, L2, L3, dan L4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar ki jajaran. Jadi sejajar ini namanya sejajar. Ya, harus diingat-ingat. Next. Nah, kalau pada gambar di samping ini berarti L1 sampai L4 itu sejajar dengan Y. Ini X, ini Y. Nah, kalau tadi horizontal berarti sejajar dengan X, tapi berpotongan dengan Y. Dan kalau yang ini, kalau vertikal berarti sejajar dengan Y dan berpotongan dengan X. Ya. Bukan berpotongan, maaf, tegak lurus. Ya. Kenapa disebut tegak lurus bukan berpotongan, Bujel? Karena membentuk siku di sini. Kalian harus bisa membedakan berpotongan dan tegak lurus. Karena yang satunya tegak dan satunya lurus. Ya, beda lagi kalau berpotongan. Nah, ini adalah berpotongan. Berpotongan itu maksudnya melewati dan sudutnya tidak beraturan. Bisa tumpul, bisa lancip. Ini namanya berpotongan. Jadi N1 dan N2 berpotongan dengan garis X dan Y. Berpotongan di sini pada garis Y dan berpotongan di sini dan di sini pada garis X. Ya. Paham ya anak-anak sampai sini? Berpotongan, sejajar, dan tegak lurus. Ya. Kalau berpotong sejajar dengan X, biasanya berpotong tegak lurus dengan Y. Kalau sejajar dengan Y, bertegak lurus dengan X. Seperti itu. Coba kita lihat contoh soal pada berikut ini. Nah, coba kita lihat titik A menempati tempat mana? Nah, titik A berarti menempati tempat negatif 5,6. Jadi negatif 5X, 6Y. Ini X ya. Ini X, ini Y. Kemudian yang B. Nah, 1X
dan 4Y. Yang C 6X dan negatif 4Y. Kemudian yang D 1X, maaf, saya hapus dulu. 1X dan ini 0. Ini titiknya ya. Yang D bukan 1 tapi 0. 0 X-nya, Y-nya adalah negatif 9. Seperti itu. Nah, coba jika sumbu ini berpotongan atau terhadap, ya, cari terhadap sumbu ini. Berarti negatif 5, Y, negatif 3. Berarti yang A, langsung aja. Nanti kan negatif 5, 6, ya toh. Terhadap sumbu ini buat aja E ya nak. Sumbu X berarti negatif 5, negatif 3. Caranya ya dikurangi. Negatif 5 dikurangi negatif 5. Negatif 5 seperti negatif 5 ditambah 5. Hasilnya 0. Kemudian 6 negatif 3. Seperti 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 9. Berarti 0x 9. Ini hasilnya. Ini titik barunya ini. Paham ya anak-anak? Sampai sini. Saya harap kalian semua paham. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, and komen video Bu Sela. Dan Bu Sela harap kalian bisa memahami atau bisa mengerti penjelasan dari Bu Sela. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.